pada bulan Januari. Ya udah langsung dibayar. Jadi saya Januari itu pinjem ya, leasing. Pada saat itu juga saya bayar sebesar sekian. Jadi nggak ada 0,15 ini atau bunganya atau tingkat keuntungan yang diharapkan ini belum ada. Perlakuannya sama seperti tahun 0 begitu. Perlakuannya sama seperti tahun 0 karena dia dibayarnya awal tahun. Paham ya? Jadi kenapa di sini di bold awal tahunnya? Karena ini penting banget untuk menentukan. Nah, beda. Jadi ini tadi kita membandingkan antara kalau misalnya perusahaan, kan tadi pertanyaan perusahaan lebih baik lease atau buy gitu kan. Lebih baik leasing apa beli kayak gitu. Kalau leasing dia harus bayar awal tahun. Makanya dia jadi pangkatnya cuma 4. Sedangkan kalau dia beli kan dia nggak punya uang ya. Jadi harus pinjam ke ini. Jadi gitu. Paham ya? Di sini kasusnya kita diharapkan pada perusahaan lebih baik membeli atau meminjam. Kalau misalnya meminjam dia harus bayar awal tahun sebesar ini tadi. Berapa tadi kontraknya? Aktifannya 100 juta ya. Kita ngitung udah dapat kontraknya 25,94. Dia dibayar di awal tahun. Tapi kalau dia mau beli, dia harus pinjem bank karena kan nggak ada uang. Harus pinjam bank, bunga banknya 16% dan dibayar pada akhir tahun. Berarti pada tahun 0 itu dia udah dianggapnya 1 tahun kan. Jadi misalnya tahun 2012 saya pinjemnya Januari di bank, tapi saya harus bayar bunga ini pada akhir tahun, pada bulan Desember. Itu sudah, kalau secara akuntansi itu sudah masuk satu periode kan. Makanya dia masuk 1 pangkatnya. Paham ya? Nah, kalau ini kan jatuhnya angsurannya jadi lebih besar kalau misalnya dia utang bank. Ini alternatif utang akan mengakibatkan cash outflow yang lebih besar setiap tahunnya kayak gitu. Jadi kalau secara ini, ya terima kasih ya sudah tanya. Pokoknya kalau ada yang bingung langsung tanya aja, nggak masalah gitu. Nah, kalau dilihat dari cash outflow, jelas lebih menguntungkan leasing kan? Dia cash outflow-nya lebih rendah kayak gitu. Tapi ini ya, bisa dibaca di 8.6. Jadi pola cash outflow-nya nggak sama. Kalau untuk yang leasing dia bayar awal tahun kan, kalau yang dia pinjam bank dia bayarnya akhir tahun. Kemudian dengan menggunakan hutang, PTSH kan punya Aktiva. Dia bisa mengurangkan beban penyusutan kayak gitu. Berarti kan memiliki Aktiva masuk ke balance sheet. Masuk ke balance sheet berarti apa? Dia ada beban depresiasi yang nantinya akan mengurangi tax kan, mengurangi pajak. Ingat beban depresiasi masuk kan ke laba rugi kayak gitu. Makanya ketika membandingkan harus dibandingkan setelah pajak. Jadi beda kan, cash outflow-nya kan beda. Karena yang satu nggak masuk beban depresiasi, yang satu masuk kayak gitu. Nah, bisa dilihat di tabel 8.1 ya. Ini bisa dihitung biaya modal setelah pajak yang relevan 0,16. Kan kalau misalnya dia pinjam bank, berarti kan muncul cost of debt kan. 30% itu pajak penghasilannya, jadi bisa dihitung 0,16 kali 1 min 0,30.
Mesti inget ya cara ngitung tadi cost of debt-nya. Kemudian dilihat 8.1 kalau misalnya dia ini ya, kalau misalnya dia leasing, sewanya kan 25,94 rutin. Nah, kita lihat dia masuk 25,94 itu pada tahun 0. Gitu. Sudah mulai kan tiap hari. Perlindungan pajak P kali 2. T-nya tadi pajaknya 30% ya. T itu maksudnya ini ya, tarifnya pajak. 7, jadi tinggal dikaliin aja kan tadi tarif pajak penghasilan 30%. Tinggal dikaliin 30% kali 25,94. Kemudian kas keluar setelah pajak 2 min 3. Berarti kan 25,94 dikurangi 7,78. Kayak gitu. Terus di present value kan. R-nya tadi kan dapat 0,112 ya, atau 11,2%. Tinggal 5, 4, hasil 4 tadi dikali PV-nya. Gitu. Tinggal 4 kali itu kan maksudnya dia PV-nya ya. PV dari kas keluar ini. Berarti kan tinggal misalnya 25,94 dibagi 1 plus 0,112 kayak gitu. Nanti dapat total kas keluarnya berapa. Nah, kalau untuk dia pembayaran bunga ini, beban bunga pinjamnya, ini ya, dilihat di tabel 8.2, kan pokok pinjaman pada tahun pertama 100.000, terus dia udah mengangsur 30,54, ada bunga kan, 4 kali 2, tadi bunganya kan 16%, dikaliin sama pokok pinjaman, 16, gitu terus ya, 16% dikali tabel 2, dapat, dan itu selalu berkurang kan akhirnya. Jadi kalau misalnya dihitung arus keluarnya dia 77,93. Perhitungannya sama ya, kayak yang tadi sewa guna. Ada pembayaran bunga penyusutan. Nah, di sini dia ada perlindungan pajak. Ya, ini juga ada sih. Perlindungan pajak 2 tambah 3 ya, bunga tambah penyusutan masuk di yang bunga. Kayak gitu. Kalau tadi kan enggak kan? Dapat 77,93. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa sewa guna lebih menguntungkan karena dia arus keluarnya lebih rendah, 77,47 dibandingkan 77,93. Kayak gitu. Paham ya untuk di sini? Cara perhitungannya tinggal masuk aja. Ini udah jelas banget di tabel ini cara perhitungannya. Jelas sampai di sini? Ini saya absen dulu ya. Jadi ini kemarin nggak ada yang dapat email saya. Saya email link kelas hari ini, kemudian link YouTube. Link YouTube itu YouTube dari pertemuan sejak 3 lalu. Oh, ada ya. Ini saya cari.
Paham ya? Ini minggu depan